Halo, selamat pagi anak-anak hebat siswa kelas 3. Berjumpa kembali dengan Bu Indah dengan pembelajaran secara daring. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Yuk, mari kita berdoa bersama. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat berjumpa seperti sedia kala. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Selamat belajar! Hari ini kita akan mempelajari yang pertama, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, kuat dan lemahnya gerakan tangan saat menari. Yang ketiga, penjumlahan bilangan 3 angka menggunakan teknik menyimpan. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada manusia dibagi menjadi 2 bagian. Keduanya yaitu pertumbuhan dalam kandungan dan pertumbuhan setelah dilahirkan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu makanan, olahraga, dan faktor keturunan. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Dari gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan ada 3 peristiwa. Yang pertama, masa kecil di mana Udin masih digendong ibunya. Yang kedua, Udin sedang merangkak. Dan yang terakhir, Udin belajar berjalan. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan yang dialami Udin adalah tumbuh dan berkembang sejak dari bayi sampai dia bisa berjalan. Berat dan tinggi badan Udin juga bertambah. Gambar selanjutnya, kita bisa menyimpulkan perubahan yang dialami Udin adalah mengalami proses tumbuh dan berkembang. Saat bayi, Udin kesulitan memegang botol susu. Sekarang, setelah Udin sudah besar, Udin mampu menggunakan sendok dan garpu sendiri ketika makan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Pertumbuhan artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi badan. Sedangkan perkembangan artinya proses perubahan organ tubuh dan fungsinya menuju kedewasaan. Setelah mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh Ibu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, tugas anak di rumah adalah lakukan kegiatan wawancara kepada orang tuamu di rumah. Adapun daftar pertanyaan yang dapat kamu gunakan antara lain. Yang pertama, di mana aku dilahirkan? Yang kedua, berapa tinggi badanku saat dilahirkan? Dan yang ketiga, berapa berat badanku saat dilahirkan? Dan yang terakhir, berapa usiaku saat pertama kali aku bisa berjalan? Selamat mengerjakan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar Udin. Mama, Udin saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Udin bertambah besar dan kuat, Udin dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Mari kita mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan yang pertama yaitu angkatlah tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan yang kedua yaitu turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Gerakan yang ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan hingga membentuk huruf U. Gerakan selanjutnya yaitu putar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan yang kelima, gerakan tangan ke depan dengan kuat. Lalu balikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan yang terakhir, gerakan yang keenam, bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Bagaimana? Mudah bukan? Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada pembelajaran subtema 1, kita sudah belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh penjumlahan berikut dengan seksama. Di dalam soal ada penjumlahan 3 bilangan, yaitu 1.300 ditambah 2.900. Berapakah hasilnya? Pertama-tama, letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompoknya. Yang pertama, kita jumlahkan dulu nilai tempat satuannya, yaitu 0 ditambah 0 dan hasilnya 0. Selanjutnya, kita jumlahkan bilangan yang menempati tempat puluhan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya, kita jumlahkan bilangan yang menempati tempat ratusan, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 12. Hasilnya kita tidak langsung menuliskan angka 12, tapi kita tulis angka 2, sedangkan yang angka 1 kita simpan di atas bilangan yang menempati tempat ribuan. Kemudian kita jumlahkan bilangan yang menempati tempat ribuan, yaitu 1 ditambah 2. Jangan lupa ada 1 simpanan, sehingga hasilnya menjadi 4. Jadi 1.300 ditambah 2.900 hasilnya 4.200. Mudah bukan? Setelah melihat contoh yang Ibu berikan, tugas anak di rumah yaitu berlatih menjumlahkan bilangan dengan teknik menyimpan. Selamat mengerjakan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda.
Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana sikapmu jika melihat beberapa kejadian seperti berikut ini? Gambar yang pertama, kita bisa melihat Siti sedang kesulitan membawa barang bawaannya. Bagaimana sikapmu jika melihat Siti membawa barang bawaan yang begitu berat? Ya, kita harus menolong Siti membawa sebagian barang bawaannya agar menjadi lebih ringan. Di gambar yang kedua, kita bisa melihat di mana Siti mengalami kesulitan dalam mengikuti gerakan tari bersama temannya. Bagaimana sikap yang akan kamu lakukan? Ya benar, kita harus membantu Siti dengan cara mencontohkan gerakan tari dengan perlahan dan pelan-pelan. Sikap saling menghargai dan menghormati termasuk pengamalan Pancasila sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai menghargai perbedaan, bagaimana sikapmu jika melihat peristiwa seperti gambar tersebut? Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.